Orang Arab itu dulu sebelum Rasulullah SAW, mereka yang menentukan mulia seseorang itu suku, nilai sahabat. Suku siapa yang lebih bagus? Ternyata paling bagus suku Quraisy, Pak. Nah, Rasulullah datang membawa ajaran Islam ini, beliau nikahkan orang Quraisy itu dengan budak. Akhirnya mulai buyar, mulai habis, mulai pelan-pelan memahami apa yang beliau lakukan. Tapi beberapa tahun kemudian, ratusan tahun kemudian muncul lagi, mengaku keluarga Nabi, mengaku silsilah Nabi, tetapi sunnah Nabi juga diabaikan. Tidak, Nabi tidak pernah mengedepankan itu. Orang ajam, orang awam, orang Arab sama, kata tidak ada beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum, itu membedakan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab itu mari kita jangan sampai, Pak, masih ada juga ya Allah, kalau sudah sering ke masjid mulai mengkafir orang lain. Yang masuk surga ini saya ini, kan tiap waktu ke masjid. Yang masuk surga saya ini pakai sorban terus ini, selalu pakai peci haji ini, saya maksudkan. Itu kan cuma sekedar apa? Sekedar apa? Casing, lambangnya. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Dan jangan dipamerkan. Jaga toleransi, jaga keseimbangan, kemudian jaga ukhuwah kita. Insya Allah kita akan menjadi bahagia dunia, dan juga di sisi Allah akan menjadi orang bahagia. Mudah-mudahan Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Wa ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sirajman rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang sama-sama kita muliakan ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diberikan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar zikir kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam teman pada Allah untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selaku khatib pada kesempatan ini mengajak kepada kita sekalian, mari kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita, inna akramakum indallahi atqakum, terletak dengan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah kita pada waktu yang relatif singkat ini kita bicara tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah persaudaraan. Dasarnya apa? Kita lihat pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itulah bersaudara. Faslihu baina khawaikum, hendaklah dia mendamaikan antara saudaranya jika dia berselisih paham. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini hampir terutama adalah mufassir yang ada di Indonesia bersepakat ikhwah itu atau ukhuwah itu, persaudaraan itu ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, wajib kita jaga, wajib kita lakukan. Dan ini ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak susah memang, tapi fa aslihu baina akhawaykum yang kadang-kadang butuh perhatian kita.
butuh kesungguhan kita mendamaikan, menciptakan hati yang damai, menerima perbedaan antara sesama muslim. Itu yang butuh keinginan kita, butuh keilmuan kita, butuh kesabaran kita. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Apa itu? Setelah kita hubungan baik sama umat Islam, juga ada ukhuwah wataniyah, hubungan satu warga negara. Mau agamanya apa, tempatnya di mana, asal satu negara Indonesia adalah wajib kita berbuat baik kepadanya. Kalau ada orang di luar negara Indonesia, juga wajib juga nama ukhuwah basyariyah atau ukhuwah ihsaniyah. Apa itu? Sesama manusia. Asal dia manusia, kita wajib juga menjaga persaudaraan dengan dia. Tidak boleh menghina dia, tidak boleh mencaci maki dia. Apalagi sesama warga negara, apalagi satu agama, tidak boleh sama sekali. Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu, tetapi sebaliknya beliau lakukan. Penghormatan Rasulullah SAW sebenarnya bisa beliau lakukan apa saja dengan kafir Quraisy setelah beliau menang peperangan, tapi tidak beliau lakukan. Beliau tetap melakukan hubungan baik dengan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperkuat ini, mempertahan ini, kita pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, kita ada program moderasi beragama. Di waktu program ini dicanangkan, ribut, kok agama dimodernkan? Bukan agama dimodernkan, dalam beragama itu moderat. Moderat apa? Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ekstrem kanan apa? Radikal. Ekstrem kiri apa? Liberal. Tidak. Yang di tengah-tengahnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita itu umat Islam itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, umat pertengahan. Di tengah-tengahnya, tidak radikal, tidak liberal. Radikal itu apa? Pokoknya yang benar itu dia. Yang hebat itu dia, yang lain kecil, tidak ada yang benar. Dia sendiri masuk surga, sudah dia kepling surga. Itu adalah radikal. Tapi kita pemerintah sudah melakukan di tengah-tengahnya, melaksanakan ajaran agama, tidak melupakan ukhuwah. Melaksanakan ajaran agama selalu memperhatikan kearifan lokal. Melaksanakan ajaran agama tidak merusak hubungan persaudaraan satu suku, satu bangsa, satu daerah. Melaksanakan ajaran agama satu-satu, sama-sama agama tetap terpelihara, bukan sebaliknya. Itu diinginkan dalam moderasi beragama. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kesempatannya beberapa hal disampaikan tentang moderasi beragama. Pertama adalah tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleransi. Merupakan akhlak yang selalu ditonjolkan. Dalam melaksanakan ibadah juga menonjolkan akhlak. Dalam melaksanakan ibadah juga menonjolkan perhatian kita dengan orang lain. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Kata beliau, kalau kita lagi membaca Al-Quran, lagi ngaji nih, suara kita lagi kencang-kencang pakai irama ngaji, datang di sampingnya sudah kita sholat, apa kita lakukan? Apa terus ngaji? Terus ngaji, tapi pelankan suara kita, ya kan? Lagi ibadah saja, datang teman lain yang beribadah, pelankan suara kita. Ini yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Toleransi tasamuh. Ini yang kadang-kala yang kurang menjadi perhatian, Pak. Kalau sudah dia berlaksana ibadah, tidak ada urusan orang lain. Tidak ada urusan. Makanya pemerintah mengatur, bukan melarang. Kalau ada aturan, tolong membunyikan tip itu untuk ngaji, tanda masuknya subuh, maghrib, isya dan sebagainya, itu 15 menit sebelum waktu azan. Bisa bayangkan, hari ini subuh jam 5 kurang 10 menit, jam 4 sudah bunyikan tip ngaji. Mungkin ada saudara kita yang mau tahajud, ada saudara kita yang lagi ngaji, terganggu dengan itu. Padahal yang hidup tipnya sendiri kadang tidur lagi, kadang dia tertidur, kadang dia tidak tahu kerjanya apa. Ini yang dia atur, Pak. Kita ingin beribadah, kita ingin syiarnya agama, Al-Quran dikumandangkan, tapi tidak mengganggu orang lain. Kita ibadah orang lain enak, itu nama tasamuh. Kita ibadah orang lain merasa senang, dengan ibadah kita laksanakan orang lain merasa nyaman, Pak. Ada juga bertetangga, tinggal di Perumnas, kita rajin ke masjid, cuma tetangga sebelah gusar dengan kita. Kenapa? Setiap kita ke masjid, nengok tetangga sebelah, sinis mata kita. Tidak boleh bukan seperti itu, diajar Rasulullah SAW.
Nengok umat sebelah, dengan tetangga sebelah tidak pernah sedekah, infak sedekah, kita sengajakan nampakkan dengan beliau, dengan mereka. Kalau kita tuh melakukan infak sedekah membantu orang lain, bukan seperti itu. Penilaian hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Toleransi itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah toleransi ini suatu saat Rasulullah memberikan pelajaran, pengajaran kepada para sahabatnya, memberikan wejangan, mendidik, mengajar para sahabat. Apa terjadi? Kan kalau kita lagi asik ngajar, datang orang lain, apalagi tamu tidak dikenal, yang agama tidak sama dengan kita, apa kita lakukan? Begitu juga Rasulullah SAW juga beliau sama seperti itu waktu itu. Kan abasa wa tawalla. Jadi bermuka masam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang teguran dari Jibril. Apa artinya? Ini adalah pentingnya tasamuh atau toleransi sama kita. Baik salah umat Islam, non muslim, dan dengan negara, kita harus melakukan itu. Ini moderasi seperti ini harus kita kedepankan. Kemudian yang kedua adalah tawazun, keseimbangan. Apa keseimbangan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk akhirat sebanyak-banyak mungkin. Jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa keadaan nasibmu di dunia. Jangan lupa ibadah sebanyak mungkin. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Al-Bukhari meriwayatkan, ada 3 orang sahabat yang ingin melihat bagaimana ibadah, aktivitas keseharian Rasulullah SAW. Mereka tidak berani langsung kepada Rasulullah, tapi kepada istri-istri beliau. Keterangan yang didapat oleh 3 sahabat ini adalah ternyata Rasulullah itu puasa dan berbuka, tidak tiap hari berpuasa. Beliau juga sholat malam, tapi juga tidur. Sama dengan kita. Apa yang mereka simpulkan 3 orang sahabat ini tadi, itu kan Nabi katanya kan. Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus sebaliknya, kita berpacu ibadah. Akhirnya mereka tidak keluar dari masjid, Pak. Selalu dalam masjid. Akhirnya berita ini sampai pada Rasulullah SAW. Rasulullah menegur mereka. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan termasuk bagian dariku. Artinya ibadah iya, kehidupan bermasyarakat iya, dan tentu lagi Pak, pokoknya ibadah terus. Ada orang meninggal dan datang-datang, ada orang kegiatan di masjid dan datang lagi, sibuk saja ibadah, juga salah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Doa indah hafal semua kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mana dulu? Kebahagiaan di atas dunia, baru minta kebahagiaan di akhirat nanti dan terhindar daripada azab api neraka. Harus seimbang, Pak. Seimbang, apalagi memang menelantarkan kewajiban kita. Menelantarkan kewajiban kita sebagai orang tua dengan anak kita, sebagai suami dengan istri, sebagai warga masyarakat di situ. Tidak boleh seperti itu. Ibadah, laksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat kewajiban lain kita laksanakan. Fa iza qudiyatus shalah fantasiru fil ardi. Kalau sudah kita menyelesaikan ibadah kita, kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, silakan bertebaran di muka bumi, cari rezeki di mana tempat yang dingin untuk kita menggais rezeki kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah moderasi yang kita akan kedepankan, yang akan dilakukan. Artinya adalah keseimbangan dalam kehidupan kita sangat dan perlu kita perhatikan. Bahwa kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita kembali dengan toleransi. Toleransi ini memang kadang-kadang kita dengan simbol, Pak. Rasulullah SAW dulu dalam silsilah suku di Arab itu, suku yang paling mulia itu adalah suku Quraisy. Orang Arab itu dulu sebelum Rasulullah SAW, mereka yang menentukan mulia seseorang itu suku, nilai siapa, suku siapa yang lebih bagus. Ternyata paling bagus suku Quraisy, Pak. Nah, Rasulullah datang membawa ajaran Islam ini, beliau nikahkan orang Quraisy itu dengan budak. Akhirnya mulai buyar.
mulai habis, mulai pelan-pelan memahami apa yang beliau lakukan. Tapi beberapa tahun kemudian, ratusan tahun kemudian muncul lagi, mengaku keluarga Nabi, mengaku silsilah Nabi, tetapi sunnah Nabi juga diabaikan. Tidak, Nabi tidak pernah mengedepankan itu. Orang ajam, orang awam, orang Arab sama, kata, tidak ada beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum, itu membedakan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab itu mari kita jangan sampai, Pak, masih ada juga ya Allah, kalau sudah sering ke masjid mulai mengkafir orang lain. Yang masuk surga ini saya ini, kan tiap waktu ke masjid. Yang masuk surga saya ini pakai sorban terus ini, selalu pakai peci haji ini, saya masuk surga. Itu kan cuma sekedar apa? Sekedar apa? Casing, lambangnya. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Dan jangan dipamerkan. Jaga toleransi, jaga keseimbangan, kemudian jaga ukhuwah kita. Insya Allah kita akan menjadi bahagia dunia, dan juga di sisi Allah akan menjadi orang bahagia. Mudah-mudahan jangan terjadi di kota Bengkulu. Lihatlah kemarin ditayang di TV, viral di TV, ada seseorang menendang alat ibadah agama lain. Jangan, Pak, tidak suka biarkan saja. Yang beribadah ke orang lain, ada pakai mantra-mantra, ada pakai nampan-nampan, ada pakai ayam, segala macam sasajan, segala macam. Itu ditendang, tidak boleh. Tidak boleh. Itu cara mereka ibadah. Kita pun biarkan itu. Tidak boleh melarang, tidak boleh merusak itu. Merusak itu adalah merusak ukhuwah kita. Moderasi agama sudah kita atur, sudah kita lakukan, itu merusak persatuan kesatuan bangsa kita. Kita adalah satu bangsa Indonesia, harus wajib menjaga keseutuhannya, menjaga kesatuannya, tentu dengan melaksanakan, memahami ajaran agamanya dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, dan di kota Bengkulu sampai hari ini masih aman-aman saja, toleransi masih jalan dengan baik. Di Bengkulu ada beberapa masjid berhadapan dengan gereja, aman saja. Di waktu Idul Fitri mereka bantu kita, di waktu Natal kita juga jaga mereka. Alhamdulillah, beberapa masjid ada halaman gereja kita gunakan untuk pesta orang Islam. Tidak apa-apa, silakan. Yang penting jaga persatuan. Di kota Bengkulu juga beberapa tempat yang di situ hampir imbang, yang muslim non muslim, tidak apa-apa. Di provinsi Bengkulu sudah ada di Rama Agung, di Arga Makmur, itu 5 agama ada semua. Ada lagi di Kabupaten Kaur juga 4 agama di situ ada. Berkumpul satu desa, Pak, satu komunitas, satu tempat itu dari berbagai agama. Rukun mereka, bisa mereka ibadah dengan aman. Inilah yang kita harapkan, dan ini adalah tuntunan petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengajarkan harus bertindak dengan orang, nengok nih siapa nih, wah ini Hindu nih, bunuh. Ini siapa nih, Buddha, bunuh. Tidak ada. Yang ada pelihara, jaga persatuan kesatuan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan yang lain, kewajiban-kewajiban kita yang lain. Dengan demikian insyaallah seluruh ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadrun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajri min khaddi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan iman kami ya Allah,
kuatkan iman zuriat kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, berikan keamanan, keamanan dan ketenangan kepada kota Bengkulu ya Allah, agar kami bisa menciptakan kota Bengkulu kota yang religius. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa mendidik istri dan anak-anak kami ya Allah menjadi anak soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa sallu bi fadlihi wa atikum wa la dzikrullahi wa jalla wa